Yang mulia, Iya, Jenderal. mereka sudah kelaparan. Tapi Yehoyakin masih Saya belum tidak mau menyerah. tahu. Kamu mengecewakan saya, Jenderal. Cepat selesaikan, atau kamu akan mati. Baik, Yang mulia. Inilah yang dikatakan Yehua yang berbala tentara. Karena kalian tidak mau menaati firman-Ku, seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan. Dan bangsa ini harus melayani Raja Babylon selama 70 tahun. Daniel, kamu dari mana saja? Ini sudah sore. Maaf tadi ada Yeremia, dia sedang bernubuat dan aku mampir dulu ke bait. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu ke bait lagi tadi Iya, untuk melihat betapa baiknya Yehua. untuk menata baitnya dengan penuh penghargaan. Ini untuk kamu. Supaya kamu bisa selalu membaca firman Yehua. Makasih, Pak. Ada apa? Nanti kita bagaimana? Apapun yang terjadi, kalau kita tetap setia, Yehua pasti akan menjaga kita. Makanan sudah siap. Mama lihat gak tetangga kita hari ini ngapain? Enggak, emang dia ngapain? Kemarin aku ketemu tetangga kita. Kenapa? Si Alif ada masalah lagi. Kita nyanyi yuk. Daniel, kamu pilih mau Mazmur yang mana? Yehualah terangku dan keselamatanku. Selalu pilih yang itu. Ayo. Yehua terangku, Keselamatanku, ku takkan takut. Kakak, mau kemana? Aku harus pergi sama papa. Nanti kita main Bahteraanu ya. Boleh? Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi singa. Rawr. Kalau gitu, aku jadi gajah. Rawr. Raja sudah menyerah! Raja sudah menyerah! Kabar dari suku Yehuda, buka pintunya sekarang. Cepat. Musuh sudah masuk ke kota. Cepat ambil barang kalian. Kita harus pergi. Pergi? Pergi kemana? Kita tidak bisa tinggal di sini lagi.
Sayang, kita harus pergi sekarang. Aku gak suka tinggal di sini. Ayo masuk dulu. Buka pintunya. Keluar kalian semua. Periksa ke belakang. Atas perintah saya, kamu harus ikut dengan kami. Daniel dari suku Yehuda. Kamu akan tinggal di istana raja yang agung, Nebukadnezar. Tapi keluarga saya di sini. Pangeran dan keturunan bangsawan harusnya tinggal di istana. Tapi dia bukan pangeran. Kami hanya orang biasa. Daniel! Tolong, biar saya saja yang pergi. Tidak, anak ini yang pergi. Daniel! Tunggu. Tolong beri kami waktu sebentar. Jangan lama-lama. Kamu harus tetap kuat, Nak. Yehuwa akan membantumu. Daniel. Mishael.
Kamu sama siapa? Kami di sini buat temani kamu. Azaria. Hanania. Ini Kislon dan Ahitu. Oh, halo. Cepat, jalan. Kita dibawa kemana ya? Katanya sih ke istana. Jadi kayak Yusuf dong di istana Firaun. Ini sih Yusuf di penjara. Gak separah itulah. Kislon lihat, ada yang cantik tuh. Coba ngomong sama dia. Halo. Hai, Jalan. nanti mampir lagi ya. Ini anak-anak muda Yahudi yang dibawa Aspenas. Kalian dipilih karena kalian cerdas. Tapi itu belum cukup. Kalian akan belajar bahasa kami. Kalian akan punya nama baru. Dan setelah 3 tahun, kalian akan melayani Raja yang Agung, Nebukadnezar. Sekarang, kalian cuma orang asing. Tapi nanti, kalian akan jadi orang Babilonia. Mesyak. Bagus tuh namamu. Nama kita mirip dewa-dewa mereka. Nama baru, bahasa baru. Mungkin habis ini Allah baru. Santai aja. Papaku punya patung, tapi dia juga menyembah Yehua. Dan kalian sadar gak sih? Ini kota paling hebat. Kita bisa makan makanan raja. Memang mereka makan apa? Para pelayan raja dapat makanan yang terbaik. Kita tidak bisa makan ini. Aduh, udahlah, makan aja. Tapi makanan ini haram. Ada apa ya? Allah kami bilang kami tidak boleh makan ini. Kamu takut sama Allahmu? Iya. Kalau saya takut pada raja. Dia yang memberi kalian makanan dan minuman ini. Ini adalah makanan yang bisa buat kalian kuat dan sehat. Bagaimana kalau dia lihat kalian lebih kurus daripada anak-anak lain?
saya bisa dianggap bersalah oleh raja. Saya harus menaati raja. Kalian juga. Paham? Pokoknya, kalian semua harus makan makanan ini. Kamu nggak usah atur-atur kami. Ya, itu terserah kamu. Kamu nggak denger ya? Kita nggak punya pilihan. Ini negeri mereka. Kita ikuti hukum mereka. Memangnya kenapa kalau masih ada darahnya? Itu cuma makanan. Yehua bilang kita nggak boleh makan darah. Itu kan pemahamanmu. Kalian sama sekali tidak boleh makan darah. Kurang jelas apa lagi? Gimana kalau kita semua berdoa dulu? Berdoa? Di sini? Buat apa? Yehua itu di Israel. Kita sekarang di Babylon. Tapi kan Yehua bukan cuma di Israel. Yehua bilang kita saksi-saksinya. Kalau kita melanggar perintahnya, nanti apa kata orang tentang Yehua? Waktunya makan. Dengar tidak? Iya. Tapi kalau kami ikut makan, kami tidak menaati Allah kami. Mau kelaparan? Bukan begitu. Tapi Allah tidak mau kami makan darah dan makanan yang Dia anggap haram. Jadi tolonglah, selama 10 hari ini, berilah kami sayur-sayuran untuk dimakan dan air untuk diminum. Sayuran? Iya Tuan, 10 hari saja. Iya, nanti Tuan bisa lihat dan putuskan sendiri. Sepuluh hari. Wah, syukurlah. Ini berkat dari Yehua. Daging ini enak, cobain deh. Wah, kelihatannya enak nih. Menarik ya?
bisa sih? Yes. Aspenas memanggil kalian. Tuanku, mereka Ya, ini... saya tahu. Kami sudah mengamati kalian. Kalian berempat. Kalian tidak menyembah dewa-dewa kami. Kalian berdoa hanya kepada Allah kalian. Dan kalian tidak mau makan makanan kami. Mereka selalu bilang Allah Tapi mereka... anehnya, kalian lebih sehat daripada yang lain. Berikan saja makanan yang mereka minta. Oh iya, Belteshazzar. Kamu bisa jadi orang hebat. Ingat itu. Panggil kelompok berikutnya. Total jatahnya adalah 15 kuru, 2 penu, dan 5 sutu. Bagus. Berapa besar bunga yang didapatkan pedagang dalam bentuk uang dan hasil panen? Bunganya 40% yang mulia. 40%? Kamu belajar mencuri ya di sini? Berapa Meshach? 20% yang mulia. Betul. Bintang Enlil mana yang paling terang di konstelasi Urgula? Abednego? Bintang Lugal yang mulia. Hebat. Menara apa yang sangat tinggi, tapi tidak punya bayangan? Coba jawab. Zigurat. Memalukan. Kamu tahu jawabannya? Sinar matahari yang mulia. Betul. Para penasihat saya bilang, dewa-dewalah yang mengendalikan segalanya. Kalau begitu, kenapa orang baik menderita, tapi orang jahat makmur? Belum pernah ada orang yang... Ya, yang mulia. Yang berhikmat tidak selalu punya makanan. Yang pintar tidak selalu menjadi kaya. Dan yang punya pengetahuan tidak selalu menjadi sukses. Karena waktu dan kejadian yang tidak terduga. Kata-kata siapa itu? Salomo. Dia memang bijaksana. Tapi yang membuatnya berhikmat adalah Allahnya. Allah kami, Yehuwa. Bawa mereka pergi.
Kapan kami dipanggil lagi? Tidak akan. Pulang ke keluarga kalian. Dasar tidak berguna. Belteshazzar, tunggu. Kalian berempat tetap di sini. Saya masih mau bicara dengan kalian. Saya tidak kenal Allah kalian. Tapi kalian 10 kali lebih hebat daripada para peramal dan ahli ilmu gaib. Kalian akan melayani bersama orang-orang bijak di istana. Bakat kalian mungkin tidak dihargai di Yerusalem, tapi di sini itu tidak akan disia-siakan. Kita sudah mengalahkan Yerusalem. Sekarang pasukan sedang bersiap untuk mengepung Tirus. Mereka harusnya ingat apa yang menimpa Zedekia. Para dewa bersama kita. Yera, ada apa? Ini tentang Yerusalem. Tuhan mau kemana? Menemui keluarga saya. Kita harus lebih hemat tahun ini. Daniel. Ayo, makan dulu. Kenapa? Ada apa? Yerusalem. Temboknya sudah hancur. Menara-menaranya dibakar. Banyak yang mati dan rumah Yehua juga dibakar. Kenapa bangsa kita tidak taat? Apa mereka pikir Yehua tidak lihat perbuatan mereka? Selama bait masih ada, bangsa kita punya harapan. Tidak, selama Yehua ada, kita selalu punya harapan. Tapi Yehua sudah menolak bangsa kita, karena bangsa kita tidak setia. Tapi tidak semuanya. Yehua memberitahu Yehezkiel bahwa baginya kamu termasuk orang benar, sama seperti Nuh dan Ayub. Benarkah? Benar.
Kalau Yehua memang peduli, kenapa kita ada di pembuangan? Kenapa kita harus terpisah? Kenapa kita tidak bisa pulang? Nah, inilah rumah kita sekarang. Papa tidak tahu jawabannya. Tapi ingat, selalu andalkan Yehua. Dia akan memberkatimu. Panggil para peramal. Tadi saya bermimpi. Dan saya jadi gelisah. Saya mau tahu arti mimpi saya. Semoga Yang Mulia hidup selamanya. Ceritakanlah mimpi Tuan. Kami akan beritahu artinya. Tidak. Kalau kalian tidak memberitahukan apa mimpi saya dan artinya, badan kalian akan dipotong-potong. Dan rumah kalian akan dijadikan jamban umum. Tapi, kalau kalian memberitahukan mimpi saya dan artinya, kalian akan mendapatkan hadiah, penghargaan, dan kehormatan. Dia mau kita memberitahukan isi mimpinya. Tidak masuk akal. Kita harus bilang apa? Permintaan kita harus masuk sebentar. Supaya bisa tanya dulu pada orang saja sesuatu apa saja. Ya, tapi sekarang kita harus bilang saja begitu. Kalian pasti bersekongkol untuk menipu saya, kan? Kalian pikir saya akan mengubah keputusan saya? Menipu? Benar kan? Tidak ada seorang pun di bumi yang sanggup melakukan itu. Permintaan itu sangat sulit, Tuan. Tidak ada yang bisa memberitahukan hal itu kecuali para dewa. Ariok, tangkap mereka. Hah? Apa? Berhenti kalian! Bunuh mereka! Kumpulkan semua orang bijak. Cepat, cepat. Tangkap mereka semua. Ini perintah raja. Ada apa? Tuan dalam bahaya. Kenapa? Raja marah kepada orang-orang bijak. Kalian semua akan dihukum mati besok pagi. Panggil Hanania, Mishael, dan Azaria. Saya akan cari tahu kenapa Raja marah. Iya, orang Kaldea, Mesir, Yahudi, pokoknya semuanya. Ariok. Belteshazzar. Aduh, kamu harus kabur. Kenapa Raja mengeluarkan perintah sekejam itu? Raja dapat mimpi, dan tidak ada yang bisa memberitahu isi mimpinya. Cepat pergi. Kalau kamu kabur sekarang, kamu masih bisa selamat. Mana yang lain? Bawa semuanya ke sini. Mereka semua harus dibunuh. Kan saya sudah bilang semuanya. Kenapa cuma segini? Mana yang lain? Harusnya kan para dewa memberitahu mereka isi mimpi saya. Bawa juga anak istri mereka ke sini. Saya tidak peduli. Cepat. Kuliti dan gantung mereka. Biar para dewa melihat mereka.
lalu buang mayat mereka ke sungai Efrat. Asmenas. Orang bijak macam apa kalian? Tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu kesini? Saya harus bicara kepada raja. Kamu harus kabur. Tolong, biarkan saya bicara dengannya. Yang mulia, Belteshazzar ingin menyampaikan sesuatu. Yang mulia, hanya Yehua, Allah yang bisa memberitahukan isi mimpi yang mulia beserta artinya. Kalau begitu, buktikan. Saya percaya, saya yakin dia akan memberitahu saya. Tolong, beri saya waktu. Kita hanya punya waktu sampai pagi. Untuk apa? Untuk memberitahukan isi mimpi raja. Apa Yehua sudah kasih tahu kamu mimpi raja? Sebenarnya belum. Tapi Yehua pasti sudah bilang akan beritahu kamu. Benar kan? Tidak juga. Kamu yakin Yehua akan beritahu kamu? Ya, aku... Ini soal hidup dan mati. Kalau Yehua memberitahukan mimpi raja, orang-orang bisa lihat dialah Allah yang benar. Kalau... Jadi kita harus gimana? Berdoa. Berdoalah meminta belas kasihan Yehua. Oh Yehua, apakah kami dibawa ke sini hanya untuk mati? Apa kata orang-orang nanti? Kami bilang kepada orang-orang bahwa Engkaulah yang berkuasa atas surga, dan hanya Engkaulah yang bisa mengungkap rahasia. Tolong Yehua, muliakanlah namamu. Ya, Rah. Saya menemukan orang yang bisa memberitahukan arti mimpi Tuan. Dia tawanan dari Yehuda. Saya tahu siapa dia. Apa benar kamu tahu isi mimpi saya dan juga artinya? Di surga ada Allah pengungkap rahasia. Dia telah memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada akhir masa itu. Inilah mimpi yang Tuhan lihat. Tuhan melihat patung yang sangat besar. Patung itu berdiri di depan Tuhan. Kepala patung itu terbuat dari emas,
Tuanlah kepala patung itu. Setelah itu akan muncul kerajaan lain yang tidak sehebat kerajaan Tuan. Lalu kerajaan yang ketiga, yang dari tembaga, akan berkuasa atas seluruh bumi. Kerajaan yang keempat akan kuat seperti besi. Lalu, kaki dan jari-jari patung itu sebagian dari tanah liat dan sebagian dari besi. Kerajaan ini akan terbagi, sebagian kuat dan sebagian rapuh. Pada zaman raja-raja itu, Allah yang berkuasa atas surga akan mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Kerajaan itu tidak akan dikuasai bangsa lain. Kerajaan itu akan menghancurkan dan mengakhiri semua kerajaan ini. Kerajaan itu yang akan tetap berdiri untuk selamanya. Mimpi itu benar, dan itu pasti jadi kenyataan. Cepat, ambil jubah terbaik, juga kalung emas. Bakarlah dupa untuk dia. Allahmu benar-benar Allah atas segala Allah, penguasa atas segala raja, dan pengungkap rahasia. Semoga Allahmu senang dengan pemberian saya. Sekarang, kamulah penguasa atas seluruh provinsi Babylon. Yang mulia, mereka juga menyembah Allah yang berkuasa atas surga. Apakah cocok kalau mereka juga menjadi pejabat pemerintah? Lakukan seperti yang dia katakan. Kamu terbukti jauh lebih hebat daripada orang-orang tak berguna ini. Mulai sekarang, kamu akan mengawasi mereka semua. Dengar tadi Raja bilang apa? Dia bilang, Allahmu Allah atas segala Allah, dan penguasa atas segala raja. Yehuwa menjawab doamu. Bukan, doa kita. Jadi, gimana sekarang? Kapan ya kita bisa pulang ke Yerusalem? Aku juga masih belum tahu. Tapi kalau kita mengandalkan Yehuwa, Dia akan selalu menjaga kita. Yang penting kita beriman.
Waktu melihat ramalan bintang, saya tidak lihat ada kerajaan menghancurkan kerajaan. Memang tidak ada. Itu tipuan. Tapi bagaimana dia bisa... Amarutu, ada pesan apa dari para dewa? Saya sudah mencari pertanda menggunakan hati domba. Masa depan Tuan cerah. Menurut rasi bintang Syabatu, Tuan akan terus berkuasa. Iya, saya kepala dari emas. Itu kata Yehua. Arti mimpi Tuan memang bagus. Tapi Belteshazzar, dia orang Yahudi. Memang dia pintar, tapi dia baru bisa mengartikan mimpi setelah ada di Babylon. Dia bisa pintar setelah diajar di sini dan setelah diberi nama Babilonia. Namanya berasal dari nama dewa kita yang agung, Bel. Jadi sebenarnya yang mengartikan mimpi Tuan adalah Bel. Bukan Yehua yang Tuan kalahkan di Yerusalem. Oke, pohon mengartikan musuh saya. Jadi, siapa yang berkuasa setelah akhir 7 masa? Ya, Tuan lagi yang akan berkuasa. Tidak berguna. Nah, ini dia, Belteshazzar, kepala dari para ahli ilmu gaib. Semua orang bijak tidak bisa menjelaskan arti mimpi saya. Tapi kamu pasti bisa. Jadi, jelaskan arti mimpi saya. Apa mimpi Tuan? Saya melihat sebatang pohon di tengah-tengah bumi. Pohon itu luar biasa tinggi. Pohon itu bertumbuh dan menjadi kuat. Pohon itu tingginya sampai ke langit. Pohon itu bertumbuh tebang pohon itu dengan besi dan tembaga. Jadi, siapa pohon itu? Tuanku, semoga mimpi itu dan artinya terjadi atas musuh-musuh Tuan. Pohon yang Tuan lihat itu, yang bertambah besar dan menjadi kuat, yang tingginya sampai ke langit, yang kelihatan dari seluruh bumi, yang daunnya indah, buahnya banyak, menyediakan makanan bagi semua, yang jadi tempat berteduh binatang liar, dan yang di dahannya burung bersarang. Pohon itu adalah Tuanku. Lalu, Tuan melihat utusan yang suci turun dari surga. Dia berseru, "Tebang dan hancurkan pohon itu." Tapi, biarkan tunggul dan akarnya tetap di dalam tanah. Ikat tunggulnya dengan besi dan tembaga. Biarkan embun dari langit membasahinya. Dan biarkan itu tetap di sana bersama binatang liar selama 7 masa. Tuanku, inilah artinya. Inilah keputusan yang maha tinggi.
Tuan akan diusir dari antara manusia dan akan tinggal bersama binatang liar. Tuan akan makan tumbuhan seperti sapi, dan embun dari langit akan membasahi Tuan. Tuan akan seperti itu selama 7 masa, sampai Tuan tahu bahwa Yang Maha Tinggi adalah penguasa kerajaan manusia, dan Dia memberikannya kepada siapapun yang Dia mau. Tapi karena tunggul dan akar pohon itu dibiarkan, Tuan akan menjadi raja lagi setelah Tuan tahu bahwa Allah di surga adalah penguasa. Jadi jangan berbuat dosa lagi, tapi lakukan yang benar. Tunjukkan belas kasihan kepada orang miskin. Mudah-mudahan Tuan terus hidup makmur dan damai. Apakah Belteshazzar tahu kapan itu akan terjadi? Tidak. Tapi menurut kami ragu kata-katanya bisa dipercaya. Coba Tuan pikirkan. Dewa-dewa Mesir bilang kepada orang Mesir bahwa Babylon akan kalah. Tapi Tuan yang mengalahkan mereka. Jadi kenapa kita harus percaya dewanya orang Yahudi? Keberhasilan Tuan bukti dukungan para dewa. Tuan sudah menjadikan Babylon kerajaan yang paling hebat di bumi. Sedangkan Belteshazzar malah merendahkan Tuan. Bayangkan. Jangan sampai Tuan terpengaruh kata-katanya. Sekarang mari kita bahas lagi soal bintang-bintang Enlil. Di konstelasi Urgula, bintang yang paling terang adalah bintang Lugal. Bintang selalu bisa diandalkan, tidak seperti dewa dari bangsa yang kalah perang. Pulanglah ke Yerusalem. Oh maaf, saya lupa. Kotanya sudah hancur kan? Apa ada berita baru dari Yehua? Ini sudah 10 bulan, dan Raja masih baik-baik saja. Saya percaya Yehua. Iya, kami juga percaya pada bintang-bintang. Tapi kami sesuaikan juga pesannya. Kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Kalau seorang peramal ternyata berbohong, ya tahu kan akibatnya. Saya hanya menyampaikan kata-kata Yehua. Kamu lupa ya? Waktu tidak ada yang bisa mengartikan mimpi raja soal patung, kita semua hampir dihukum mati. Dulu kamu cari muka sama raja. Bilangnya dia kepala dari emas. Sekarang, raja akan jadi gila. Mana buktinya? Tidak ada apa-apa. Itu pasti terjadi. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kamu sudah menghina raja. Itu pengkhianatan. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ini sudah 10 bulan. Mana buktinya? Tidak ada apa-apa. Dan raja masih baik-baik saja. Tapi kamu sudah menghina raja. Itu pengkhianatan. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.
supaya kamu bisa selalu membaca firman Yehuwa. Oh Yehuwa, ajarlah aku tentang jalan-Mu. Jangan serahkan aku kepada lawan-lawanku, karena mereka melontarkan tuduhan palsu kepadaku dan mengancam untuk menyakiti aku. Apa jadinya kalau aku tidak beriman bahwa selagi aku hidup, aku akan melihat betapa baiknya Yehuwa. Jadi tolonglah selama 10 hari ini. Tapi anehnya, kalian lebih sehat daripada yang lain. Berikan saja makanan yang mereka minta. Saya tidak kenal Allah kalian, tapi kalian 10 kali lebih hebat daripada para peramal dan ahli ilmu gaib. Raja dapat mimpi, dan tidak ada yang bisa memberitahu isi mimpinya. Yehuwa menjawab doamu. Berharaplah kepada Yehuwa, jadilah berani dan teguhkan hatimu. Berharaplah kepada Yehuwa. Siapkan persembahan untuk Bel. Untuk para dewa. Untuk para dewa. Kota ini, kota terhebat di dunia. Coba lihat gerbang Istar dan Taman Gantung. Ziguratku yang megah. Yang tingginya sampai ke langit. Benar sekali, tuanku. Tapi anehnya, 12 bulan yang lalu, ada hamba Tuan yang bilang Tuan akan jadi gila. Apa kamu tidak bisa lihat betapa mulia dan hebatnya saya? Saya membangun Babylon dengan kuasa saya sendiri. Raja Nebukadnezar, dengarlah pesan ini. Kekuasaanmu sebagai raja telah diambil. Kamu akan diusir dari antara manusia dan akan tinggal bersama binatang liar. Kamu akan makan tumbuhan seperti sapi. Kamu akan seperti itu selama 7 masa, sampai kamu tahu bahwa yang maha tinggi adalah penguasa kerajaan manusia, dan bahwa dia memberikannya kepada siapapun yang dia mau. Tidak! Tolong! Tidak! Ayah! Ayah! Kalian sudah berulang kali gagal. Bagaimana bisa kalian menyalahkan Daniel? Itu tipuan. Dia ingin mencelakai ayah Tuan. Tipuan? Lalu bagaimana cara dia melakukannya? Semua yang dia katakan benar-benar terjadi. Beda sekali dengan kata-kata kalian. Bisa-bisanya saya dan ayah saya percaya sama kalian. Entah kalian yang payah atau memang Dewa Marduk yang payah. Tolong, ceritakan tentang Allahmu, Yehuwa.